Hai dear people di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi dengan gua, Marco Darmawan di Pure Talks, podcast kita yang asik. Nah, ini gak asik nih kayak kalau gue sendiri ini ya. Ini kayaknya lebih asik kalau ada temennya nih. Kita akan panggil Ko Juven. Nah, Hai, halo kok. Halo Pure hai Ko People. Juven. Halo. Nah, ini Ko Juven yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol di Pure Talks malam ini. Nah, jadi guys, tema kita hari ini adalah which way to choose. Jalan mana yang akan kita pilih. Pastinya kalian pernah dong dalam hidup kalian dihadapkan dengan dua pilihan yang kalian tuh pengen gitu dua-duanya. Nah, tapi kalian nggak bisa ngambil dua-duanya, kalian harus pilih salah satu. Nah, gimana sih kriteria yang benar? Apakah jalan yang kita pilih itu sesuai dengan jalan Tuhan atau enggak? Nah, sebelum kita mulai nih, oke, kita main game dulu kali ini ya. Asik Game apa nih. tuh kok? Nah, kita akan main game tebak kata. Gimana nih Nah, gamenya? kita tebak gambar. Jadi nanti ada gambar. Mm-mm. Nah, di situ nanti ada clue. Nah, Koko harus tebak katanya itu apa. Oh, aku yang nebak Gitu. nih. Oke. Iya dong, Koko yang nebak dong. Masa aku yang nebak? Aku kan udah tahu jawabannya. Oh, kan? oke. Next. Nah, apa nih Kok? Apa nih Kok? Perut? Bukan. Apa ya? Apa ini? Ini sesuatu. Kenapa tuh bisa bajunya bisa begitu tuh kenapa? Kegendutan? Kesempitan. Nah, Kesempitan ya kok? Oh. Ya, kesempitan. Tapi. Maaf ya guys, gangguan teknis. Halo, hai Kak Juven. Halo. Oke, lanjut ya kita ya. ayo kita main game. Aku udah nebak sih yang ini. Yang ini kesempatan. Katanya, iya. Kan Benar? I-nya diganti A tuh. Nggak tahu nih aku, nanti kita coba tanya Marco kali ya. Oh gitu. Oke, next buat kedua. Hai kalian. Udah main aja? Halo. Udah ketebak iya, kan yang pertama? Udah dong. Oh, Kesempatan. Kesempatan udah. kok. Benar. Boleh. Benar. Wih, Nah, ini apa nih Ko nih? Cheese. Jus. Benar kan? Jus. Cheese. Beneran Jess. Iya, cus. Kan E-nya diganti O kok. Oh, kan E-nya 2. Gimana dong? Oh iya, yang terakhirnya iya. Waduh. Kan E-nya tetap yang terakhir. Yang terakhir Oh gitu. Gitu. Itu Sip. itu. Oke, kok. Oke. Nah, lanjut. Nah, apa nih? Ada dua Waduh. kata nih. Yang pertama, guts nggak sih? Iya. Tuh. Tuhan ya. Tuh. Soalnya kalau Jesus nggak masuk. Cuma tiga Bener huruf soalnya ya. Tuh, Yang betul. kedua itu Inggris ya. Way. Karena itu jalan. Nah, Bener kan? benar. God's way. Tuh, jalan Tuhan. Benar sekali kalian. Wah, Wih. Wih. keren. Suka yang gini-gini nih. Nah, terima kasih pada Jess sudah menemani saya bermain pada malam hari ini. Makasih udah buat. Bye-bye. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja kali ya kok ya sekarang nih. Boleh kok. Ngobrol-ngobrol. Nah, sebenarnya aku penasaran kok. Koko tuh pernah nggak sih kok mengalami kondisi ketika Koko diperhadapkan harus memilih satu dari dua pilihan. Misalnya Koko mau
ada 2 pilihan, Koko tuh mau dua-duanya, tapi ternyata nggak bisa, jadi harus milih salah satu. Pernah nggak sih? Pernah sih. Pastilah, pasti pernah lah. Masa dalam hidup kita nggak pernah ambil keputusan sih, gitu. Kalau menurut research ya, kita itu ngambil keputusan itu 35.000 per hari buat orang dewasa. 35.000 kok. Dan I believe yang satu, yang kalau kamu yang ngomong, yang pilihan di antara dua is a major decision gitu loh. Masa 35.000 kita ngitungin satu-satu gitu loh, kayak oke, aku pilih ini atau ini ya? Enggak ya. Kita biasanya hal-hal kayak gitu kan refleks gitu loh. Udah otomatis. Misalnya Marco pengen minum pakai yang gede, ya kan? Udah otomatis minum, ya kan? Betul. Kayak kita mau mandi, kita mau pergi berangkat, it's decision. Tapi kita udah tahu jawabannya apa. Dan ya, aku bisa bilang beberapa decision perlu pemikiran yang lebih dibandingkan decision yang kita buat sehari-hari. Dan itu ya decision itu yang menurutku cukup susah, dan ya pastinya aku pernah juga mengalaminya. Pernah ngambil. Contohnya nih, kayak percaya nggak sih kita itu adalah produk decision making yang itu dari masa lalu kita? Iya, percaya. Make sense nggak? Make sense. Make sense kan? Kayak decision yang kita ambil, 1-2 decision misalnya pilihan A atau B akan menentukan masa depan kita kayak gimana beberapa tahun kemudian. Misalnya kalau Pure Talks, Pure People ini adalah seorang mahasiswa, sebelum kalian masuk ke Prasmul, there's a decision, big decision. Even yang buat itu adalah orang tua, oke, masuk Prasmul aja, tapi dalam hidup kalian, decision itu mempengaruhi hidup kalian juga. Kayak contohnya pilih jurusan A atau B, kampus A atau B, it's big decision, dan itu mempengaruhi kalian bakal 4 tahun ke depan duduk di bangku Prasmul atau enggak gitu. Dan ya kurang lebih sih kayak gitu sih, decision yang benar-benar signifikan dalam hidup kalian. Itu adalah contoh-contohnya sih. Bisa aja ke depannya merit, pilih pasangan hidup, cari kerja. Itu adalah decision yang emang kalian harus milih. Mau nggak mau kalian harus milih. Suka nggak suka, bisa nggak bisa, ya harus tetap milih. Gitu. Ya. Tapi kalau kayak yang big decision yang Koko ceritain tadi, yang spesifik yang pernah Koko alami itu maksudnya kayak pilihan 1 atau pilihan 2, itu ada contoh konkretnya nggak? Yang recently kali ya. Aku perkenalan dikit dulu ya. Mungkin yang beberapa yang belum kenal aku juga. Aku ini alumni Prasmul dari bisnis 2014 juga. So it means udah kurang lebih 3 tahunan atau 3 tahunan lah ya, 3 tahunan lulus dari Prasmul, ya kan? So, setelah kalian lulus dari Prasmul, I believe semua orang yang udah lulus sama kayak aku, what's next? What's next? Apa selanjutnya gitu? Apa sih decision yang kita perlu ambil setelah kita lulus dari Prasmul? Ada yang kerja, ada yang make a business, dan aku adalah melanjutkan studiku S2. That's one of the major decision that I make. Setelah aku lulus dari Prasmul, ambil decision itu panjang ceritanya actually. Kayak sebelumnya aku juga kerja dulu, tapi I decide ketika aku ngerasa, oh aku harus S2. Ya aku S2. Aku nurut, aku taat. Dan kalau kita lihat ya decision itu awalnya juga kenapa harus tahun itu gitu, kebayang nggak? Kayak kebayang. Kenapa harus tahun itu aku buat decision itu gitu. Dan ya seperti yang kita tahu gitu loh,
kita semua bukan kena COVID ya, dilanda COVID pandemi ini. Kalau aku telat aja 6 bulan aja kok. I think I cannot pergi gitu loh buat S2. Kok S2 di mana sih ngomong? Oh iya, aku currently ada di Sydney. Aku ambil S2 di Sydney, di Australia. So, jam sekarang kita beda 3 jam. Kalau di Jakarta itu lewat 8 lebih dikit, aku di sini udah jam 11. Wow. Udah jam-jam tidur, jam-jam ngantuk. Wah, kok keren. Mau menyempatkan waktu gitu. Aduh, Nah, zaman sekarang mana tidur sih kok. Iya sih, bener sih. Aku juga sering sih nggak kadang-kadang. Ya nugas lah biasa. Nah, terus kok, aku penasaran nih kok. Kan tadi soal major decision nih kok. Apa yang kok lakukan buat mengatasi dilema kayak gitu? Awalnya ya, kalau dari awal nih kita pengen making decision, pertama kali yang kita lakuin adalah berpikir. Setuju nggak? Setuju. Ya iyalah, kalau nggak mikir tinggal cap-cipup aja A atau B ya gitu. Tapi kita mikir gitu kan. Kayak aku itu orangnya overthinker. Kurang lebih ya. Kalau di orang yang pernah jalan-jalan bareng aku, misal kita pergi jalan, misalnya nginep kemana gitu ya, aku tuh tipe orang yang waktu breakfast, aku mikirin lunch sama dinner itu kita makan apa. Waduh, sampai 2 kali jam makan gitu ya. Kalau lagi jalan-jalan ke mall, lagi lunch, kita dinner apa ya? Kayak gitu guys. Tapi ya aku ini orangnya overthinker, aku akuin, dan seluruh decision yang aku ambil it takes time. Bahkan kayak orang mikir terlalu lama gitu loh buat ambil decision, tapi I trust apa yang aku nggak mau tergesa-gesa dalam ambil keputusan kan. Dan ya seperti kita anak bisnis ya, kita udah diajarin teori bisnis, keluar tuh seluruh teori cost benefit analysis, terus alternatif apa yang kita bisa cari, apa risknya, apa untungnya, ya kita jabarin seluruh apa yang kita pikir, oh ini bakal menentukan decision kita untuk tahu mana yang lebih better. Itu salah satu first respon aku dalam mengambil keputusan gitu kok. Tapi balik lagi, ketika kita udah pengen decide, aku ngerasa aku itu nggak tahu masa depan itu gimana gitu loh. Karena aku percaya apapun yang aku pilih, aku harus tanya Tuhan gitu kok. Paham. Ini kan banyak yang bilang gitu, kadang S2 tuh kelamaan gitu. Kenapa akhirnya kok mutusin tuh buat akhirnya tuh S2 gitu? Firstly, S2 itu adalah privilege buat aku. Not everyone mau dan mampu. Mau atau dikasih kesempatan, bukan mampu ya. Mau atau dapat kesempatan. Buat aku itu adalah privilege buat aku. Dan from the very start, aku sebelum lulus, aku itu udah kayak punya calling, kind of calling ya, kayak aku tuh bakal S2 gitu. Dan banyak hal pertimbangan di mana buat ngambil keputusan itu, ya banyak lah gitu loh, kayak nanya orang, terus nanya teman-teman sekitar, nanya Tuhan, terus ya banyak hal lah ditanyain semua orang. Dan jawabannya itu responnya beda-beda kok. Kayak ada yang bilang, kerja dulu deh, baru S2 gitu loh. Ada juga yang ngomong, ya nggak apa-apa S2, it's your choice gitu. But ada satu momen ketika aku dicelikan gitu loh, kayak, oh aku harus S2. Kayak gitu aja kok. Kayak bener-bener
aku tahu decision aku bukan buat stay di Indonesia lagi. Aku kayak ada semangat, ada damai dalam membuat decision itu. Dan ada provision Tuhan salah satunya. Provision Tuhan dalam arti ketika aku buat decision itu, Tuhan leads the way. Pertemukan aku dengan orang yang tepat, pertemukan aku dengan kesempatan-kesempatan, dan bahkan kayak ada satu ujian buat masuk S2, salah satunya IELTS, yang notabene kita semua anak Prasmul yang business school bakal dapet juga, dan itu cukup menurutku cukup struggle aku buat belajar. Di saat aku kerja, aku bisa belajar IELTS dan lulus. Itu adalah mukjizat Tuhan banget. Menurut aku, itu bukan aku yang bekerja, tapi Tuhan campur tangan. Dan di saat itu, aku makin firm bahwa, oh, ini dari Tuhan. Gitu. Jadi Koko makin yakin gitu soal jalan yang Koko pilih tuh ternyata beneran dari Tuhan gitu. Ya. Paham. Nah, terus ini nih Kok, kan Koko tadi bilang Koko mengandalkan Tuhan dalam setiap proses pengambilan keputusannya Koko kan. Nah, gimana sih perasaannya Koko setelah mengikut sertakan Tuhan dalam prosesnya Koko itu? Oke. Perasaan ya. Jadi mungkin sebelumnya dulu ya, aku jelasin prosesnya dulu aja kali ya Kok ya. Mungkin kalau seandainya perasaannya itu sebenarnya ya happy ngandalin Tuhan, tapi di balik semua itu ada prosesnya Kok. Prosesnya gimana? Jadi ketika kita ngambilin keputusan, aku itu mikirkan Kok bahwa keputusan yang kita ambil itu beneran gak sih dari Tuhan? Kayak misalnya gini, apakah S2 aku ini adalah keinginanku atau itu call dari Tuhan? Ada something kayak mikir, oh jangan-jangan ini bukan suara Tuhan lagi gitu. Ada kan? Bisa. Hal-hal yang kayak gitu. Dan seluruh decision kita ambil maybe juga kayak gitu kok, yang major decision. Kalau tadi kamu sempat mention yang bagus dan bagus, itu juga sesuatu yang kita harus aware bahwa apakah itu semua dari Tuhan ataukah enggak gitu. Apapun yang kelihatannya baik, menguntungkan, belum tentu dari Tuhan loh. Ada loh pilihan yang kelihatannya too good to be true, ya enggak? Kayak gue ketemu uang di jalan 1M gitu loh. Too good to be true. Ya kan? Iya, benar. Bisa aja ada ngembalin ke polisi atau aku simpen di rumah. Bisa aja kayak gitu pilihannya. Tapi di Amsal 14 ada ngomong gini kok. 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka benar oleh seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan menuju maut. Belum tentu ketika kita ngambil keputusan dan itu baik kelihatannya itu adalah dari Tuhan. Bisa aja ujungnya maut gitu kok. Kayak itu membuat kita jauh dari Tuhan kayak gitu contohnya. Dan satu hal yang aku percaya dalam buat ngambil keputusan kok, kita itu harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan kita nggak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena kita harus mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. So hal ini aku percaya sih orang-orang yang percaya Tuhan wajib minta hikmat. Wajib kok. Wajib minta hikmat. Kayak kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak boleh bersandar sama pengertian kita sendiri. We have planning, ya kan? Aku punya planning nih.
aku mau S2, it's my plan gitu. Tapi ketika aku ngandelin pengertian aku sendiri, bisa aja apa yang aku planning itu nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Bisa aja jalan aku nggak jadi lurus karena itu. Gitu. Dan ya aku harap sih teman-teman Pure People juga, when kita dihadapkan di situasi ngambil keputusan yang notabene ya it's tough gitu loh, decisionnya A atau B ya gitu, minta hikmat deh, berdoa aja sama Tuhan kayak, Tuhan aku butuh hikmat dong gitu. Di Yakobus 1 ayat 5, kalau kita kurang hikmat, Tuhan mau loh, Tuhan berjanji akan memberikan loh. Di Yakobus 1 ayat 5. Dan actually aku mikir hikmat itu adalah kayak hubungan kita dengan Tuhan juga. Kalau kita semakin erat dengan Tuhan, Tuhan pun bakal kasih hikmat ke kita kan. Iya, maksudnya dalam hal ini, siapa sih mau lihat anaknya bingung terus gitu? Tuhan juga kayak mikirnya kayak, Benar. Ini anak bingung terus, kasihan gitu. Pasti dikasih hikmat juga. Even kita nggak mengerti seluruhnya, tapi kita percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Jadi jangan worry kalau kita minta hikmat, tapi kita belum mengerti. Niko, ini ada pertanyaan menarik nih di komen nih. Gimana sih kok kalau misalnya kita itu udah salah mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan? Apa yang harus kita lakuin? I believe God will give you another chance. Jadi contohnya bangsa Israel deh. Kayak kita tahu seberapa bebalnya bangsa Israel yang udah diperingatkan nabi-nabi masih aja batu, masih aja bebal hatinya. Dari zaman Mesir sampai dihukum Tuhan 40 tahun nggak nemuin tanah perjanjian, sampai tersingkir di Babilonia, banyak hal, tapi Tuhan masih sayang. Sama, kita anak Tuhan juga. Even kita bebal, even decision yang kita buat adalah salah saat ini, Tuhan bisa buat loh decision yang salah ini bisa menjadi rancangan yang baik. Ada ayatnya di Roma 8 ayat 28. Sebab kita tahu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. So, Tuhan bekerja loh dalam segala sesuatu, even di keputusan kita yang salah. Make sense gak? Jadi, ketika kita tahu, kita ngelihat Tuhan, ini hasilku salah gitu loh. Aku mau tobat tuh, Tuhan, aku butuh Engkau. I need you God gitu. Tuhan bisa loh buat segala sesuatu yang kita anggap itu udah mustahil buat diputerbalikkan atau buat diubah lagi. Tuhan bisa loh buat decision itu jadi lebih baik, bisa menggenapi rencananya yang indah dalam hidup kita. Contohnya, kita lihat Paulus, Petrus. Siapa sih yang bilang dia selalu buat decision dengan benar? Paulus misalnya, jadi Saulus dia membunuh orang percaya. Petrus, dia itu menyangkal Tuhan 3 kali. Even kayak saat dimana Tuhan membutuhkan dia tertidur gitu loh. Banyak hal salah gitu. Cuma dari pengalaman bersama Tuhan bisa buat loh Petrus jadi seorang pengkhotbah yang luar biasa, pembangun gereja mula-mula. Kayak gitu. Jadi don't worry, Tuhan masih bisa give chance, even second chance, third chance, and so on and so on. Tuhan masih setia kok. Tuhan masih sayang sama kita. Gitu. Ya, benar.
Nah, nih kalau aku pengen nanya nih, ini pertanyaanku sendiri ya. Gimana sih itu ciri-ciri kita bisa tahu bahwa jalan yang kita pilih itu beneran dari Tuhan? Maksudnya bukan dari pengertian diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya meskipun kita misalnya mengandalkan Tuhan berdoa, kan maksudnya nggak langsung kayak cung gitu kan? Itu pasti dia Tuhan kasih tanda dong, nggak langsung kasih tahu kamu harus kesini. Nah itu ciri-cirinya gimana? Maksudnya fear people di rumah biar tahu juga gitu. So ini yang aku lakuin ya. Ketika aku dihadapin choice yang major decision making itu, pasti tau lah decision making itu ada kategorinya ya lah. Misalnya ada dalam relationship, ada dalam keuangan, ada tentang masa depan. Yuk cari hikmat, cari di Alkitab ayatnya apa yang kita cari janji Tuhan di Alkitab, kita minta Tuhan bukain hikmat, kasih pengertian tentang apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, gitu. Salah satu tandanya adalah ketika kita tahu ayatnya apa, ketika kita tahu, oh Tuhan mau ngomong ini dalam hidup kita, perasaan yang datang adalah damai kok. Damai. Ketika even ketika ya anggapannya kita tekan kontrak lah, misalnya ada seorang yang mau tekan kontrak, ketika kita tanda tangan, kita make a decision in that moment, ketika selesai sign itu kontrak, perasaannya damai kok. Bukan ada perasaan yang apakah aku buat kesalahan, apakah decision aku buat itu benar. Nggak ada yang kayak gitu lagi. Jadi perasaan damai itu yang setia, yang tetap dalam hati kita gitu. Itu baru aku tahu, aku firm bahwa Tuhan ada bersama aku dan buat decision bersama aku gitu. Paham. Nah, ini kok aku mau nanya dikit. Tadi yang ngomong soal God's way gitu, jalan Tuhan. Nah, Koko pernah nggak sih kayak di kondisi dimana Koko itu struggle gitu loh sama suatu masalah kayak yang tadi itu deh. Ya kalau aku sih jujur aku belum pernah di kondisi kayak gitu. Masih nggak ada pilihan yang pilihan ini tuh pilihan berat gitu. Jadi kalau dari aku sendiri aku nggak pernah ngerasain hal itu. Nah kalau dari Koko sendiri gimana Koko? Koko pernah nggak sih maksudnya struggle dengan hal itu? Interesting sih pertanyaannya ya. Berarti ini yang kalau aku yang struggle bukan keputusan yang baik dan baik gitu loh. Kalau good sama good, kita tinggal cari yang the best, ya nggak? Bener nggak? Benar. Kalau dilibatkannya dua pilihan itu, mungkin ya kita pilih best. Kalau di pilihan bad and bad, which way you choose gitu, ya kan? Ketika kita dalam cobaan, ketika ada sesuatu yang nimpa kita dan kita harus buat tough decision in that moment, apa sih respon kita? Gitu. Mungkin pertanyaannya lebih ke situ kan? Ya balik lagi, ketika aku harus ambil keputusan itu kok, aku choose yang menurut aku Tuhan bicara dalam hatiku itu, dan aku memilih untuk ada peace dalam ambil decision itu, even itu wrong. Even itu wrong, I choose to believe, maksudnya aku yang buat decision itu, aku responsible segala konsekuensinya, dan aku mau ada peace dalam decision itu. So, nggak ada regret, nggak ada penyesalan, nggak ada kayak istilahnya, gimana ya kalau aku pilih decision itu gitu. Yang satunya lagi, kayak hal-hal kayak gitu sih. Ya, mungkin kedepannya ya bakal kok. Kalau kamu nggak ambil decision sekarang, misalnya cari pasangan hidup,
cari apa lagi? Banyak kok. Mungkin lu bakal bertanya, kenapa ya waktu gue nggak kuliah, kenapa gue nggak ngelakuin ini? Ada loh yang kayak gitu. Ada. Tapi apapun yang kita pilih, please be brave untuk buat decision itu dan bilang, gue nggak bakal regret dalam hal ini gitu. Even kita wrong, Tuhan bisa buat wrong itu jadi pelajaran kita, bentuk karakter kita untuk jadi lebih kuat. Dan dari situ ya, rencana Tuhan juga masih bisa tergenapi dalam hidup kita. One decision wrong is not the end of the world, ya kan? Nah, Niko, tadi soal yang ada pertanyaan di komen nih, yang soal kalau kita udah memilih keputusannya salah. Nah, Koko sendiri pernah nggak sih ternyata Koko merasa, wah keputusan yang gue ambil tuh ternyata salah gitu. Nah, titik balik di mana Koko tahu bahwa keputusan yang Koko buat itu salah, itu gimana? Dan apa yang Koko lakuin buat memperbaiki itu? Itu gimana ya? Aku choose gak bilang itu adalah keputusan yang salah kok. Karena segala keputusan yang aku ambil, aku percaya ada campur tangan Tuhan dalam salahnya. Salah itu menurut siapa kok? Kalau kamu bandingin A dan B, kamu ngelihat A lebih bagus, apakah B salah? Belum tentu. Belum tentu. Ya balik lagi. Salah itu menurut siapa? Kalau itu melanggar firman Tuhan, it's salah, it's wrong. Gitu. Jadi pertanyaannya mungkin kalau salahnya adalah melanggar firman Tuhan, udah jelas. Ya bertobatlah gitu loh. Tapi ketika salahnya adalah kita pilih A dan B, dan kita menyesal karena B yang kita ambil adalah lebih worse dibandingkan yang A, salah menurut siapa? Belum tentu kalau kita ekspektasi kita tentang A bagus, belum tentu hasil endingnya adalah lebih bagus daripada B ketika Tuhan yang beserta kita mengambil keputusan itu. Ya benar-benar. Tadi ngomongin soal salah benar. Nah sekarang kalau ternyata keputusan yang Koko ambil itu nggak sesuai sama rencana Tuhan, gimana Koko bisa tahu? Pernah nggak? Aku sih benchmarknya dari PIS itu aja sih kok. Oh, dari PIS. Jadi aku dari Koko PIS itu. Selama itu nggak melanggar firman Tuhan dan ada damai dalam keputusan yang aku ambil, aku percaya Tuhan ada dalam pengambilan keputusan itu. Tapi ketika aku percaya setiap orang percaya itu ada Roh Kudus dalamnya. Roh Kudus juga menuntun kita dalam pengambilan decision. Ketika kita buat wrong decision, kita dibuat nggak nyaman kok. I believe so. Kita nggak boleh dibuat nggak nyaman. Karena Roh Tuhan yang ada dalam kita nggak mungkin dong kayak nontonin kita. Dia tinggal loh dalam hidup kita. Dia nggak mungkin dong nontonin kita buat bad decision yang melanggar firman-Nya gitu. Kebayang nggak? Dia bakal buat kita nggak nyaman. Kecuali kita bebal dan kita tutup telinga dari hal itu dan hati nurani kita udah jadi mengeras. Ya, it's really a long story. Tapi selama kita masih connected to Tuhan, ketika kita udah ditegur, yuk nurut aja, yuk taat. Iya. Benar. Aduh, sebenarnya sih banyak sih masih mau kutanyain ke Koko sih. Cuman karena waktu sudah berjalan gitu. Oke, jadi sudah deh. Yang hari ini kita dapat, jadi buat pure people di rumah, ada beberapa poin yang perlu diingat ketika kita dihadapi beberapa pilihan. Orang yang percaya Tuhan itu wajib meminta hikmat. Nah, kita kan percaya sama Tuhan, berarti kita nggak boleh percaya sama pengertian kita sendiri. Walaupun kita punya planning, kita punya pengetahuan terhadap diri kita sendiri, kita tetap nggak boleh bersandar pada pengetahuan kita. Bisa saja itu bukan jalan yang Tuhan mau, bukan jalan dari Tuhan. Nah, Tuhan itu bisa membuat segala sesuatu yang kita anggap mustahil itu menjadi suatu rencana yang indah. Itu yang kita dapat hari ini.
Oke, terima kasih Ko Juven waktunya. Wah, ini Koko keren banget sih. Ini udah malam gini. Thank you juga udah mengundang. Nah, oke, Pure Peoples di rumah. Kalau kalian masih penasaran nih episode Pure Talk selanjutnya kayak gimana, kalian bisa cek di IG kita Lumina Gracia. Nah, kita juga ada TikTok loh, TikTok baru. Ini juga boleh di-follow Lumina Gracia nih. Nah, kalian kalau merasa ini sangat bermanfaat bagi kalian, boleh di YouTube kita di komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nah, kalian juga boleh nih komen di bawah kalau siapa guest star selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong nih, Lumina tuh juga ada merchandise. Itu di lumiere.lgc. Kalian tuh wajib follow, wajib dilihat-lihat. Di situ banyak banget barang-barang bagus. Oke, kalian semua sepertinya sudah selesai Pure Talks episode kali ini. Sampai jumpa di Pure and Bless. Bye-bye. Bye.